Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Semoga kalian semua dalam Pagi, Bu. keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Selamat pagi semua. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, anak-anak, untuk materi yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang lembaga sosial. Ada yang masih ingat lembaga sosial itu apa? Saya tahu, Bu. Apa namanya? Lembaga sosial adalah lembaga yang mengurusi berbagai masalah di suatu bidang tertentu. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi kelompok, kalian akan dapat mendefinisikan pengertian lembaga sosial, 2. Menyebutkan jenis-jenis lembaga sosial, 3. Mengidentifikasi jenis-jenis lembaga sosial, dan yang terakhir kalian akan menganalisis peran dari jenis-jenis lembaga sosial itu. Kalau kemarin Bu Maria sudah mengajarkan kalian menjadi 5 kelompok. Bu Maria sudah menyampaikan lembar kerja untuk kalian. Masing-masing kelompok mendapatkan materi yang berbeda ya. Kelompok 1 itu materinya adalah lembaga ekonomi, kelompok 2 lembaga agama, dan kelompok 3 adalah keluarga, kelompok 4 pendidikan, dan kelompok 5 politik. Interaksi dan lembaga sosial. Kelompok 4, kelas 7B, SMP Laboratorium UM. Hasil diskusi kelompok 4. Apa pendapatmu tentang gambar di atas? Pendapat kami tentang gambar di atas adalah gambar tersebut merupakan contoh gambar interaksi sosial di sekolah berupa diskusi kelompok. Menurutmu, gambar di atas termasuk lembaga sosial apa? Menurut kami, gambar di atas termasuk dalam lembaga pendidikan. Sebutkan macam-macam lembaga pendidikan. 1. Lembaga pendidikan informal. 2. Lembaga pendidikan formal. 3. Lembaga pendidikan non-formal. Mengapa tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa? 1. Karena pendidikan merupakan pondasi utama untuk menghasilkan generasi yang cerdas, cermat, dan kreatif. 2. Karena pendidikan memberi pengetahuan dan keterampilan. 3. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin luas pengetahuan yang diperoleh sehingga dapat meningkatkan kinerja pendidikan dan kemajuan bangsa. Mengapa dengan pendidikan yang tinggi, seseorang berpeluang untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya? Karena dengan pendidikan yang tinggi, seseorang tersebut dapat memiliki peluang kerja yang lebih besar. Kesimpulan dari hasil diskusi kami, bahwa pendidikan adalah sumber atau fondasi utama untuk meningkatkan kinerja dan mensejahterakan bangsa. Itu sebabnya semua masyarakat wajib berpendidikan, contohnya dengan bersekolah. Adanya lembaga pendidikan juga berpengaruh penting dalam masa depan bangsa. Gambar keluarga. Pertanyaan pertama, apa pendapatmu tentang gambar di atas? Jawaban. Pendapat saya tentang gambar di atas adalah kedua orang tua yang sedang mengajarkan kedua anaknya. Ketiga, sosialisasi awal berasal dari keluarga. Bagaimana pendapatmu tentang pertanyaan tersebut? Jawaban. Kita sangat setuju karena keluarga yang membuka pendekatan pada anak terlebih dahulu. Bagaimana keluarga dalam membentuk kepribadian anak? Jawaban. Dengan cara memberikan contoh yang baik. Baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Reno, kelompok 2 tentang keluarga. Hai, saya dari kelompok 2. Anggota kelompoknya yaitu Ahmad Ala Praditya,
Bilkis, Davinilki, Deanda, Delvida, dan Satya. Materinya yaitu pengertian lembaga agama adalah lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan yang penting dari masyarakat yang telah dibekukan dan dirumuskan serta yang dianut secara luas dan dipandang sebagai pedoman hidup. Fungsi lembaga agama. Fungsinya adalah untuk mengatur kehidupan manusia dalam beragama dan juga memberikan tafsiran dalam penjelasan serta meningkatkan solidaritas kelompok. Solusi agar pemeluk agama tidak berpecah, kita harus saling menghormati dan menghargai semua agama. Sekian dari kami kelompok 2, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2 tentang lembaga agama. Ada yang mau tanya untuk lembaga agama? Ya. Siapa yang mau tanya? Silakan. Bu, saya mau bertanya, Bu. Baik, ya, silakan Lela. Davin, dari presentasi tadi kan ada sesama umat muslim harus saling menghargai satu sama lain. Tapi nyatanya sekarang masih banyak para manusia yang berbeda agama itu masih saling membeda-bedakan. Contohnya dalam berteman masih sering beda-bedakan. Oh, kamu bukan satu agama sama aku, nggak usah main sama aku. Atau mungkin dalam satu kemasyarakatan ada yang nggak menghargai saat ada kerja bakti hari Minggu, terus ada yang mau beribadah dilarang. Seharusnya hal itu agar tidak terjadi dan tidak semakin marak banyak dilakukan, solusinya seperti apa? Terima kasih. Baik, silakan. Solusinya adalah kita harus saling menghargai, disiplin, dan tidak membeda-bedakan agama. Itu saja. Baik, mungkin baik anak-anak, karena waktunya sudah mau habis, sekarang kita coba tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dari kegiatan tadi kita simpulkan bahwa lembaga sosial itu adalah lembaga yang memiliki simbol, memiliki tujuan tertentu. Ya, tujuannya adalah untuk mengatur bagaimana setiap lembaga itu berjalan dengan seiringan, dengan baik, dengan tujuan yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di pendidikan tadi sudah disampaikan oleh Lela, kalau di lembaga pendidikan itu tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan bangsa. Lembaga keluarga mengatur tentang keluarga, gitu. Ya, anak-anak, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Usahakan tetap semangat ya untuk mengerjakan tugas-tugas meskipun dalam masa pandemi. Baik, anak-anak jangan lupa untuk minggu depan karena materi tentang interaksi sosial dan lembaga sosial sudah selesai, minggu depan Bu Mari ambil penilaiannya. Baik, terima kasih. Bu Mari akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.